Ilmu itu bukan untuk menjatuhkan kekuasaan. Diceritakan di Pulau Momongan atau Pulau Buangan, sedang terjadi pertarungan, dan Sang Suliwa berhasil mendaratkan kapalnya ke tempat itu, dan rupanya masih terdapat pertarungan sehingga penduduk dari pulau tersebut pun terpojok oleh sang penjahat dari naga laut, sehingga inilah yang dilakukan oleh Sang Kaladurpa. Di sana, meminta bantuan dari bangsa lain, yakni bangsa binatang, sekumpulan lebah yang menyerang akan mereka, sehingga pasukan dari kapal naga pun tewas tidak berdaya, dan ada sedikit bantuan dari Suliwa, dan pemimpin dari kapal naga laut pun juga dapat dikalahkan oleh Sang Kalapati, dan ia menyuruh akan pasukannya untuk memenjarakan akan pemimpinnya tersebut. Sampai-sampai inilah yang terjadi, cucu kesayangannya akan mati, karena sudah mendapatkan suntikan racun dari pemimpin naga laut.
memenjarakan dia. Kalapati, gadis yang kau tangis itu akan mampus. Tidak ada obat yang bisa menandingi racunku. Kalapati, nyawa gadis itu ada di tanganku. Ingat itu, kambing tua. Untung di sana ada Suliwa yang bersedia untuk mengobati Sang Dewi Tantri, dan Suliwa pun sudah berusaha untuk menyembuhkannya. Akan tetapi, Sang Suliwa pun sampai kehabisan pikir untuk obat yang ampuh menyembuhkannya, sehingga Suliwa pun haruslah meminta akan obat dari yang mempunyai racun mematikan tersebut, dan ia pun bergegas menuju ke dalam penjara bawah tanah, sehingga Sang Suliwa bertemu dengannya dan menawarkan sesuatu. Dia. Kalau Tantri Siluman, minumkan ramuan ini untuk menahan rasa sakitnya. Di dalam penjara, sang penjahat merasa santai, dan tidak terjadi apa-apa. Suliwa pun merasakan ini bukanlah orang sembarangan, sehingga sang Suliwa pun berbicara dengannya, dan ia pun berbicara agar penawar dari racun yang ia buat, tolong segera diserahkan kepadanya, dan ia pun enggan untuk berbicara kepadanya. Ia ingin berbicara dengan pemimpin pulau ini, sehingga Suliwa pun memperkenalkan dirinya, dan ia pun Sang Suliwa, adalah penguasa pulau ini, dan murid dari Empu Mahasyura, sehingga sang penjahat pun tertawa dan seakan tidak percaya, bahwasanya Empu Mahasyura adalah orang yang bijaksana dan arif. Masa muridnya mau untuk menguasai akan pulau tersebut. Pembicaraan teruslah berlanjut, pada tawaran yang diberikan oleh Suliwa, Suliwa pun meyakinkan bahwa ia bisa meninggalkan pulau ini dengan keadaan aman dan banyak makanan, dan ia mau untuk menyerahkan akan penawarnya, karena mendengar akan tawaran tersebut. Oh, mau membunuhku, pendekar? Aku sudah siap. Itu gampang. Sangat gampang, Darpala. Sebaliknya, kalau kamu dibebaskan, apa sudah siap? Kau lihat binatang-binatang jelek ini? Mereka disuruh membunuhku. Tapi mereka tak mau. Kamu pikir tidak ada manusianya di pulau ini? Paling tidak, akulah salah satunya. Baik. Aku tahu tidak ada kebebasan tanpa syarat. Betul bukan? Jelasnya bagaimana? Berikan obat penawar untuk racun duri ikan. Dan kamu bebas meninggalkan pulau ini, tanpa gangguan apapun. Kami tidak akan bohong, Darpala. Tidak adil. Kalau sisa umurku yang tinggal beberapa saat ditukar dengan nyawa gadis belia yang masih panjang hidupnya, tanpa tambahan imbalan. Apa syarat-syaratmu? Aku mau bicara langsung dengan penguasa Pulau Iblis ini, Kalapati. Kalapati sudah tidak berkuasa lagi di pulau ini. Aku, murid Mahasura. Aku kenal Mahasura. Dia seorang pendekar yang arif, bijaksana.
Mana mungkin muridnya menjadi kepala orang-orang hukuman di sini? Jangan coba menghabiskan kesabaranku, Darpala. Baik, baik, baik. Akan kuberikan obat penawarnya. Tapi, lengkapi seluruh kapalku dengan air minum dan beras. Aku juga perlu pembantu. Karena seluruh anak buahku semuanya sudah tewas. Besok pagi semuanya siap. Berikan obat itu. Tapi, usir dulu binatang-binatang jelek ini. Taburkan di atas luka bekas duri ikan itu. Kalau darah yang mengalir sudah berwarna merah bening, artinya anak itu selamat. Cepat. Tidak ada orang yang bisa bertahan sampai setengah hari. Serbuk apa ini? Kuda laut emas yang hanya ada di perairan Laut Nusa Barong. Bebaskan dia. Tantri sudah melewati masa yang paling gawat. Dia akan sembuh. Di mana saya? Di bilikmu sendiri, Tantri. Kamu terluka. Sekarang kamu sudah melewati masa yang paling berbahaya. Hampir saja jiwamu melayang karena terkena senjata racun ini. Kamu berhasil mengalahkan mereka, Tantri. Kakek bangga. Kakang Liwah kemari lagi. Saya mencari guru. Di dalam penjara, sang penjahat merasa santai, dan tidak terjadi apa-apa. Suliwa pun merasakan ini bukanlah orang sembarangan, sehingga sang Suliwa pun berbicara dengannya, dan ia pun berbicara agar penawar dari racun yang ia buat, tolong segera diserahkan kepadanya, dan ia pun enggan untuk berbicara kepadanya. Ia ingin berbicara dengan pemimpin pulau ini, sehingga Suliwa pun memperkenalkan dirinya, dan ia pun sang Suliwa adalah penguasa pulau ini, dan murid dari Empu Mahasyura, sehingga sang penjahat pun tertawa dan seakan tidak percaya, bahwasanya Empu Mahasyura adalah orang yang bijaksana dan arif. Masa muridnya mau untuk menguasai akan pulau tersebut. Pembicaraan teruslah berlanjut, pada tawaran yang diberikan oleh Suliwa,
Suliwa pun, meyakinkan bahwa ia bisa meninggalkan pulau ini dengan keadaan aman dan banyak makanan, dan ia mau untuk menyerahkan akan penawarnya, karena mendengar akan tawaran tersebut. Gurumu menyusul kemari sehari setelah kalian meninggalkan pulau ini, dan mendesak aku untuk membebaskan istrinya. Seperti kalian, dia mengira istrinya dibuang di pulau ini. Kalapati, bebaskan istriku. Adiaksa Sedayu sewenang-wenang menghukum istriku. Mahasura, sejak musim barat, belum ada kiriman tahanan kemari. Tidak ada perempuan yang dikirim ke pulau ini. Bohong. Kalian pasti telah membunuhnya. Jangan, Tantri, kau bisa tersengat. Ayo Mahasura, bunuh aku! Supaya semua orang bisa menyaksikan kalau kamu tidak kalah senang-senangnya dari Adiaksa yang kamu terja. Ayo, aku sudah jawab dengan jujur apa yang kamu tanya. Gurumu mengamuk sejadi-jadinya, tapi tanpa meninggalkan korban nyawa. Hanya beberapa kerusakan bangunan saja. Mungkin itu dia lakukan hanya untuk melampiaskan rasa bersalah kepada istrinya. Ikut Kakang Liwa. Saya janji tidak akan mengganggumu. Saya tahu Kakang lebih mencintai Kakak Galuh. Saya hanya ingin mengabdikan hidup saya untuk kalian berdua. Saya ingin keluar dari pulau ini. Saya ingin mencari ayah saya. Tolong Kakang, ajaklah saya. Tantri, yang berhak memutuskan semuanya adalah kakeknya, bukan aku. Kakek, tapi boleh kan Kakang? Hai, kalian semua yang sudah ada di beranda ini dan lewat video ini tolong subscribe, like, dan komen ya, di bawah kolom komentar.
Aku tidak setuju kalau kamu berniat mencari ayahmu. Aji Santa lelaki yang tidak bertanggung jawab. Kek, kenapa kakek masih menyimpan dendam kepada ayah? Apa? Kamu tahu kan? Kalau ayahmu itu yang menyebabkan kematian ibumu. Ayahmu laknat. Maafkan kakek. Cucuku sayang, janji ya, kalau kamu tidak akan mencari ayahmu. Saya janji, Kek. Terima kasih, Kek. Terima kasih.